lalu bertanya tentang nanti setelah pintu ini dijadikan pintu suci, Romo, apakah dipakai setiap hari? Saya bilang, nanti kita tanya Romo Baby. Tapi biasanya pintu ini sudah spesial dan tidak pakai untuk keluar masuk biasa. Saya lalu tanya, dulu memang bagaimana? Kita pakai biasa-biasa saja. Ya itulah makanya sekarang perlu buat lagi supaya kita merasa bahwa ini bukan pintu biasa lagi. Dan kehadiran Romo Baby adalah kedatangan Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan sebelum Bapak Uskup datang membuka pintu itu di gereja kita pada hari Sabtu. Dan ini Frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita sambutkan nanti dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datang bersama sambutan dari Pastor Paroki Santa Maria Imam Kota Mataram sekaligus Romo Dekan dengan Nusa Tenggara Barat. Pada yang terkasih BMAD, silakan. Salve, selamat sore, selamat datang untuk Romo Fikjen, Romo Baby, yang saya kasihi para Romo, Frater, Bapak Ibu Saudara-saudari, juga rasanya peserta paling banyak ini anak-anak Mesdinar. Mereka sudah dari kemarin menyiapkan dan saking antusiasnya mau merayakan misa pembukaan pintu suci, sudah dari kemarin mereka latih, tadi juga sudah kumpul. Saya bilang besok harus ikut pembekalan, karena kamu yang menentukan arah dari perayaan ini, untuk umat dituntun dan diarahkan seperti apa. Apalagi ini buka pintu, bukan pintu biasa, pintu suci. Dan anak Mesdinar selalu dipercaya sebagai malaikat yang menghubungkan surga dan dunia dalam perayaan Ekaristi. Jadi mereka akan selalu keluar masuk pintu. Dan sore hari ini kenapa baru dibuat sekarang? Ya tentu kita percaya bahwa Tuhan selalu punya waktu yang indah untuk apa yang terbaik untuk kita. Kalau saya sih memaknanya begini, ini baru dibuka setelah kita merayakan hari ulang tahun kelahiran gereja, bukan paroki ya. Kemarin Romo Fikjen telepon saya bilang, supaya perhatikan ini ulang tahun gereja bukan paroki. Saya bilang, benar Romo Fikjen, kadang mereka salah mengerti antara gereja dan paroki. Gereja itu lahir pada saat itu, tapi parokinya baru kemudian menyusul. Dan kita kemarin merayakan ulang tahun gereja ke-90, persis setelah Pentakosta, persis setelah rangkaian hari raya di dalam gereja, dan berpuncak pada perayaan hari raya kelahiran gereja kita. Setelah itu kita masuk masa biasa. Nah setelah itu, setelah kita merayakan ulang tahun gereja, Tuhan mau datang lagi untuk membawa pintu suci kepada kita. Makanya baru terjadi sekarang. Kalau ada yang masih ingat sambutan Pak Gubernur, dia bilang malam ini adalah malam yang spesial karena kita sedang berada di hadapan saksi sejarah. Apa saksi sejarahnya? 90 tahun lalu gereja pertama kali lahir di Mataram. Ketika Pater Van Hagen merayakan misa untuk pertama kali setelah berpindah dari Narmada ke Mataram. Itu saksi sejarahnya. Dan kemudian Tuhan membawa kita ke momen ini karena memang Tuhan tahu bahwa lebih baik kita siap diri baik-baik dulu baru kita masuk pintu dengan baik. Kalau ada yang ingat lagu Kakak Main Salah, ini juga supaya kakak tidak masuk salah, makanya perlu pembekalan dulu. Karena ini pintu bukan pintu biasa. Kemarin saya sempat ngobrol dengan Pak Mikel, lalu bertanya tentang nanti setelah pintu ini dijadikan pintu suci, Romo, apakah dipakai setiap hari? Saya bilang, nanti kita tanya Romo Baby. Tapi biasanya pintu ini sudah spesial dan tidak pakai untuk keluar masuk biasa. Saya lalu tanya, dulu memang bagaimana? Kita pakai biasa-biasa saja. Ya itulah makanya sekarang perlu buat lagi supaya kita merasa bahwa ini bukan pintu biasa lagi. Dan kehadiran Romo Baby adalah kedatangan Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan sebelum Bapak Uskup datang membuka pintu itu di gereja kita pada hari Sabtu. Dan ini untuk Pulau Lombok, mencakup Mataram, Ampenan, Praia. Makanya kita undang juga Opa Barto, Romo Iron juga saya sudah undang, tapi utus beberapa ketua bidang karena mereka lagi geladi untuk acara hari Minggu. Karena menurut pesanannya Romo Fikjen, perlu kita paham dulu apa ini, baru kita masuk. Ya, saya rasa kita mau masuk di mana saja perlu paham dan kenal dulu kan.
Kita akan masuk pada apa yang kita sayang dan kita sudah kenal. Kalau kita tidak kenal, pasti kita tidak masuk. Dan kita sejauh ini macam merasa biasa-biasa saja ini tahun belas kasih. Untung ada yang sudah sempat ke Denpasar, tapi ada yang belum. Tapi kita rasa macam tidak ada yang istimewa. Mungkin karena ini, makanya Bapak Uskup berinisiatif untuk membuka kembali di kita, nanti dibuka di Sumbawa dan di Bima. Jadi kita bersyukur dan beruntung diberikan kesempatan untuk melalui pintu ini, tidak perlu jauh-jauh. Jadi rencana kita ke Denpasar terpaksa kita pending karena pintu sudah datang ke tempat ini. Dan ini adalah jawaban dari bacaan pertama waktu kita merayakan ulang tahun gereja kemarin. Apa itu? Ketika Adam dan Hawa menyembunyikan diri karena takut sudah berdosa, Tuhan datang cari dan tanya, kamu di mana? Ini juga sekarang Romo Baby datang untuk melaksanakan pertanyaan Tuhan lewat Bapak Uskup. Kita ini di mana? Makanya belum masuk ini pintu suci. Karena pintu suci itu pintu untuk menyucikan orang berdosa. Dalam pemahaman kita, kalau sudah berdosa, kita menjauh dan lari atau sembunyi. Tapi dalam pandangan Tuhan, justru karena kita berdosa, Tuhan cari kita dan kita perlu melewati pintu suci untuk mendapat pengampunan atas dosa. Ini juga bukan pengampunan biasa, makanya kita diundang untuk dibekali supaya memahami pengampunan seperti apa. Kami para Romo juga bukan melayani sakramen tobat biasa. Ada yang luar biasa, itulah kenapa ini disebut tahun Yobel dan tidak setiap tahun terjadi. Jadi terima kasih untuk Romo Baby yang telah datang. Beliau sebenarnya mau ke Sumbawa untuk pembekalan DPP dan Prodiakon di sana yang akan dilantik. Tapi beliau merasa perlu melewati kita sebagai pintu menuju ke Sumbawa untuk membekali kita supaya kita punya persiapan di waktu tersisa sehingga Bapak Uskup datang, kita merayakan upacara pembukaan pintu suci karena kita sudah dibekali dan paham apa itu. Sehingga pemahaman dan pengenalan itu membuat kita merasa kita bersyukur karena ada kesempatan pembukaan pintu suci. Dan pintu ini untuk menyucikan semua orang berdosa di Pulau Lombok, termasuk Ampenan dan Praia. Maka Romo Iron dan Romo Opa juga saya bilang, kalau bisa umat hari Sabtu itu ke sini semua untuk ikut misa pembukaan pintu itu. Pelbagai macam pernak-pernik juga, Romo Baby sudah rela datang dengan mobil dari Denpasar untuk membawa semua perlengkapan supaya persis seperti apa yang ada di katedral. Selanjutnya kita bisa tanya jawab dan kita melihat dan mendengar apa sih itu tahun Jubileum 2025 sebagai pembekalan dan persiapan untuk kita. Dan semoga apa yang dibagikan nanti jangan lupa dibagikan kepada umat. Makanya kita undang semua pengurus lingkungan, DPP, KBG, supaya apa yang kita terima dibagi supaya mereka juga merasa antusias untuk datang pada hari Sabtu. Selanjutnya nanti, kalaupun kita tidak nyimak baik, kita sama Romo Baby juga sudah berjanji untuk akan melakukan podcast untuk tema ini, sehingga kalau ada yang mau cari tahu lagi, nanti bisa didengar di podcast Komsos kita. Tapi akan dilakukan setelah Romo Baby pulang dari Sumbawa, karena beliau juga akan ada bersama kita waktu misa pembukaan pintu suci itu. Jadi terima kasih untuk kita semua, untuk anak-anak Mesdinar yang setia untuk selalu datang dan antusias untuk mengambil bagian dalam perayaan ini, juga untuk Bapak Ibu, para pengurus lingkungan, para DPP, dan kita semua yang telah hadir. Juga terima kasih untuk Opa Barto, jauh-jauh dari Praia datang pakai motor, hanya mau menunjukkan kesetiaan kepada gereja. Jadi tadi dia bilang ini orang nomor 2 yang datang nih. Jadi harus datang. Kalau kita para Romo juga sudah berkorban begini, walaupun tua, walaupun jauh, kira-kira kita umat bagaimana mengorbankan diri untuk mensukseskan ini. Juga di sini sudah ada Romo Cece, Romo Boda, karena kami merasa bahwa pintu suci ini penting untuk kita, karena tidak ada orang yang suci di Lombok. Kita semua berdosa dan perlu melalui dan melewati pintu suci ini. Terima kasih untuk Romo Baby, selamat datang, selamat untuk berada bersama kami, mempersiapkan terutama pintu hati kami agar pantas memahami dan melewati pintu suci. Sekian dan terima kasih.
Sementara di bulan itu Paus menulis para uskup sedunia untuk membuka pintu katedral, tidak ditulis sebagai pintu suci, pintu siaran, dan boleh menunjuk tempat-tempat siaran lainnya seperti Gomre untuk dikunjungi umat Katolik sepanjang tahun jubileum. Isinya adalah berdoa, berubah, bertobat, dan lalu ada peluang untuk mendapatkan iluminasi dengan juga sesering mungkin merayakan Ekaristi dan sesering mungkin berkhotbah, terus mendoakan intensitas. Pada waktu pertemuan secara Zoom secara nasional untuk pembicaraan persiapan pembukaan tahun jubileum di setiap katedral,